Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya di dalam Renungan Rohani Berseri, di mana di seri yang pertama ini saya mengangkat tema Tanpa Yesus bisakah saya jadi orang baik? Renungan rohani ini memang saya buat khusus hanya untuk diperuntukkan buat kalangan orang Kristen, sekalipun memang belum dapat dikatakan sebuah pengajaran yang sempurna. Namun semoga dapat mendorong hati saudara, hati kita bersama-sama untuk lebih sungguh lagi ingin mengenal Tuhan. Semoga lewat renungan rohani berseri ini kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Renung ini saya buat berseri karena memang setiap tema pokok pembahasannya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mintalah bimbingan pendeta saudara atau Bapak Gembala saudara, atau saudara bisa mendiskusikannya sesama teman komsel, agar pengertian yang saudara dapat bisa lebih mendalam lagi. Dan yang sangat terpenting lagi, mintalah pimpinan Roh Kudus. Untuk sementara, saya coba menyusun 10 seri, di mana seri pertama hingga seri yang kelima ini berbicara tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Saya berharap di seri pertama hingga seri kelima ini benar-benar membangun suatu konsep tentang apa itu iman yang benar. Dan lebih mengenal diri kita, lebih mengetahui kondisi kerohanian kita. Di seri yang ke-6 sampai yang ke-10 kita mulai masuk lebih dalam lagi membahas tentang hubungan kita dengan Allah seharusnya yang bagaimana. Nah, di dalam setiap kali saya sharing atau saya membagikan renungan ini, seringkali saya mengatakan menurut saya atau menurut pandangan saya, hal ini hanya semoga dapat membantu sudut pandang saudara bisa lebih sempurna lagi dalam mengenal Tuhan. Dan kadangkala saya juga mengatakan ada kemungkinan, nah ini kadangkala saya ucapkan tujuannya adalah mengajak saudara lebih serius lagi memikirkan lagi sisi lain atau sudut pandang lain yang mungkin sebelumnya belum pernah saudara pikirkan dengan serius. Dan ini semua tujuannya adalah supaya pandangan saudara, pandangan saya bisa semakin lebih sempurna lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, mari langsung kita masuk di dalam pokok pembahasan kita kali ini. Tanpa Yesus, bisakah saya menjadi orang baik? Seringkali kita mudah mengatakan kepada orang lain, percayalah Yesus, maka kamu akan beroleh damai sejahtera. Sekalipun mungkin pengetahuan kita tentang Yesus tidak begitu mendalam, banyak orang Kristen sekalipun tentang, misalkan, kalau ditanya apa itu Tritunggal, ya mungkin dia tidak bisa menjelaskannya dengan secara mendetil atau bisa dengan secara membuat orang mengerti. Nah, kalau ditanya tentang sejarah Yesus, mungkin dia juga tidak terlalu banyak tahu. Tapi karena dorongan yang diberikan oleh Bapak Gembala atau pendetanya untuk kita harus mengabarkan Injil, maka dia begitu semangatnya mengatakan kepada orang lain, mari percaya Yesus, Tuhan akan menolong kamu, kamu akan mempunyai damai sejahtera dan sebagainya. Tapi misalkan suatu hari ada orang bertanya kepada kita, orang itu belum jadi Kristen, dia tidak bertanya kepada kita siapa itu Yesus dari tentang Tritunggalnya Yesus, ketritunggalannya Yesus. Dia tidak menanyakan Yesus tentang sejarahnya Yesus. Dia tidak menanyakan tentang Yesus dari segi sejarah, tapi dia bertanya kepada kita, bisakah saya tanpa Yesus menjadi orang baik yang memiliki moral yang baik? Nah, tentu pertanyaan ini mudah atau sulit tergantung dilihat dari sudut mana. Kalau kita dengan langsung menjawab, bisa. Mungkin saja orang itu akan berkata, nah kalau gitu saya nggak perlu percaya Yesus. Karena tanpa Yesus pun saya menjadi orang baik. Nah, saya akan membahas hal ini di dalam tema kali ini, yaitu tanpa Yesus, apakah bisakah saya menjadi orang baik? Pertama, kita coba renungkan beberapa pertanyaan ini, saudara. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya, saudara, membantu kita untuk
untuk lebih mengerti. Misalkan suatu saat saudara menanyakan sesuatu kepada orang lain atau saudara memberikan jawaban kepada orang lain. Sebab ada satu ungkapan saudara, jangan sembarangan bertanya kalau kita tidak terlalu memahami apa yang kita tanyakan. Dan juga jangan sembarang menjawab kalau kita juga tidak terlalu memahami apa yang jawaban yang kita berikan. Kadangkala di balik pertanyaan ada pertanyaan yang lainnya. Nah, saya coba menyusun beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita semakin lebih serius memikirkan, lebih mengerti tentang tema yang saya angkat kali ini. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Seringkali kita juga dibingungkan oleh pertanyaan ini. Dan banyak juga dari kita sudah mengetahui jawaban ini. Nah, misalkan kita ditanyakan lagi, jika saya sebagai orang manusia yang sudah memiliki moral baik, apakah saya masih perlu beragama? Dan bahkan mungkin ada orang bertanya, penting gak sih Yesus harus datang ke dunia? Kenapa harus percaya Yesus sebagai juru selamat dunia? Dan bahkan mungkin ada orang berkata, boleh gak saya percaya agama lain? Kan semua agama baik. Apa mestinya saya harus percaya jadi orang Kristen? Dan sebagainya. Pertanyaan ini kelihatannya mudah, kelihatannya umum, tapi sebenarnya pertanyaan ini seharusnya bisa membantu kita lebih mengerti tentang kekristenan kita. Dan juga jangan juga kita meremehkan pertanyaan ini, seakan-akan kita sudah tahu jawabannya. Sekarang mari kita lihat, sebenarnya apa itu inti dari pengajaran Alkitab? Menurut saya, kita bisa melihat dari satu sisi bahwa dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, sebenarnya apa intinya, apa pokoknya ajaran daripada yang ada di Alkitab? Menurut saya adalah salah satunya adalah Alkitab memberitahu kita, mengajarkan kita agar hidup kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Di mana pada saat Adam diciptakan, Tuhan mempunyai suatu rencana memimpin Adam agar hidup Adam bisa menurut sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita tahu pada saat Adam diciptakan, Tuhan juga memberikan Adam pilihan. Dia mau dipimpin Tuhan atau tidak mau dipimpin Tuhan. Dalam cerita selanjutnya kita tahu bahwa Adam akhirnya memilih untuk tidak mau menurut kehendak Tuhan. Maka dikatakan secara rohani manusia itu mati di hadapan Allah. Ketika manusia memilih pilihannya, pada saat itulah Tuhan berkata, saat engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau akan mati. Tetapi secara tubuh Adam tidak mati. Tetapi secara manusia batinianya, rohaninya dia mati. Nah, kalau Adam secara tubuh tidak mati, berarti secara akal budinya manusia juga tidak mati. Yang di sini saya katakan, akal budi manusia tetap hidup, tetap mempunyai konsep tentang Allah, dan tetap bisa mempunyai pengertian tentang yang namanya moral, yaitu tahu yang baik dan yang jahat. Nah, selanjutnya di dalam Alkitab muncul seorang tokoh yang namanya Musa. Nah, pada saat itulah Tuhan lewat Musa memberikan hukum Taurat kepada suatu bangsa yang dipilihnya, yaitu bangsa Israel. Nah, menjadi suatu pertanyaan, pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa, apakah pada masa itu, pada zaman itu, bangsa-bangsa lain, apakah sudah ada juga yang namanya hukum agama, hukum syariat atau norma-norma agama yang mengajarkan tentang moral? Misalkan di zaman Abraham, di zaman Nuh, apakah sudah ada di zamannya Ishak, di zamannya Yusuf? Apakah sudah ada yang namanya norma-norma agama atau moral? Menurut saya mungkin saja sudah ada. Nah, tetapi kenapa Alkitab mencatat Tuhan lewat Musa memberikan hukum Taurat kepada suatu bangsa yang dia pilih, yaitu bangsa Israel? Mari saudara kita baca di Galatia 3 ayat yang ke-24, dikatakan
Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang menjadi suatu pertanyaan, kenapa di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan memilih bangsa Israel? Tuhan begitu hanya mengasihi bangsa Israel di satu sisi. Nah, mengenai hal ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, pilihan Tuhan. Dan memang ini adalah suatu istilahnya saya itu menjadi bagiannya Tuhan, yang misterinya Tuhan. Tapi menurut saya juga bisa kita mengerti dengan akal budi kita bahwa kenapa Tuhan memilih bangsa Israel. Bisa dilihat dari satu sisi bahwa sebenarnya Tuhan ingin bangsa Israel menjadi suatu contoh bangsa, menjadi contoh buat kita manusia, bahwa untuk hidup menurut kehendak Allah, sekalipun sudah ada tuntunan yang namanya hukum Taurat, hukum-hukum agama, maka akan sangat sulit juga manusia mentaatinya. Mengapa demikian? Kita tahu bangsa Israel dalam perjalanan hidup selanjutnya, hubungan mereka dengan Tuhan, mereka tidak dapat sempurna, tidak bisa dengan sepenuhnya hidup dalam kehendak Allah. Nah, kembali kita coba kepada gambar ini, menjadi pertanyaan pada saat itu, apakah setelah Adam jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, apakah keturunan Adam semuanya itu mempunyai mental atau moral yang bejat, yang jahat? Tidak juga. Kita tahu Abraham, Ishak, Yakub, Nuh juga mempunyai moral yang baik. Ini menjadi satu poin untuk nanti kita berpikir. Jadi kemungkinan juga pada saat itu, pada zaman itu sebelum Tuhan lewat Musa memberikan hukum Taurat, mungkin juga sudah ada yang namanya norma-norma agama di bangsa-bangsa lainnya. Nah, kembali lagi saudara, kita lihat di sini hukum Taurat itu hanya penuntun. Di sini menunjukkan bahwa betapa sulitnya manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Nah, tetapi setelah itu muncul di dalam Alkitab satu tokoh yang kita tahu, Tuhan Yesus. Disinilah peran penting Tuhan Yesus membantu manusia untuk kembali tetap masuk di dalam rencana Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi berdasarkan apa saudara? Apakah berdasarkan hukum Taurat, hukum-hukum perintah agama? Tidak, dikatakan kita dibenarkan oleh iman. Iman yang bagaimana? Kita dibenarkan oleh iman yang harus benar. Iman yang bukan sembarangan. Itulah kenapa renungan rohani berseri ini saya buat. Tujuannya untuk kita tambah lebih mengerti, bisa saling melengkapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan iman yang berkenan di hati Tuhan. Saya tahu di YouTube sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang pengajaran ini. Dan pengajaran mereka menurut saya juga sudah cukup membangun iman. Dan saya juga dalam hal ini memberikan suatu pandangan dari sudut pandang yang lain supaya semakin kita lengkap, lebih mengerti, lebih mengenal tentang Tuhan. Jadi saudara, sekarang kita mulai masuk, kita harus mengerti dulu. Ini Yesus tokoh penting. Nah, tapi di sini siapakah itu Yesus? Tidak saya bahas dari ketritunggalan tentang Yesus. Itu juga sudah banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan di YouTube. Yang menurut saya penjelasannya sudah cukup jelas. Dan bahkan mengenai sejarahnya Yesus, sejarahnya Alkitab. Salah satu hamba Tuhan yaitu Pak Bambang Nursena juga sudah memberikan penjelasan pengajaran yang menurut saya sudah cukup jelas. Tapi di sini saya hanya membantu saudara melihat lebih mengenal Yesus dari sudut yang lain. Kita memakai acuan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mari saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Di sini ditekankan iman yang benar,
iman yang membantu kita untuk kembali masuk dalam kehendak Allah adalah iman yang harus dibangun oleh kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Jelas bahwa kekuatan Allah bukan kekuatan manusia. Jelas di sini Paulus sedang secara tidak langsung ingin menekankan bahwa kita lemah. Kita butuh suatu kekuatan yang bukan asalnya dari kita. Dan hikmatnya juga bukan berasal dari kita. Ingat saudara, kita harus mempunyai iman yang benar agar bisa berkenan di hati Tuhan. Kekuatan Allah melebihi kemampuan manusia. Nah, di sini dikatakan Paulus sedang memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Oh, mungkin maksudnya adalah pada saat itu sudah banyak orang yang tahu tentang Tuhan. Karena ingat, tadi saya katakan manusia berdasarkan akal budinya juga tahu tentang Tuhan. Mereka sudah merasa tahu tentang Tuhan. Bahkan pada saat Yesus memberitakan Injil dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi pun merasa sudah cukup banyak tahu tentang Tuhan. Apa pentingnya lagi Yesus memberikan pengajaran kepada mereka siapakah itu Tuhan? Jadi saudara, di sini Paulus menekankan kita sedang mendengarkan berita yang Paulus ingin sampaikan adalah suatu berita yang dia dapat bukan karena oleh hikmat manusia. Dia katakan dia sedang memberitakan suatu berita yang isinya adalah tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini sangat penting yang harus kita benar-benar pahami saudara. Paulus dalam hal ini secara tidak langsung berbicara tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Karena dikatakan sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyakitkan Tuhan yang mulia itu. Di ayat ini saudara, saya melihat satu hal yang sangat penting, yang sangat perlu kita renungkan dalam. Dikatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa maksudnya saudara? Untuk di tahap awal kita boleh bisa mengambil suatu kesimpulan. Siapakah itu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu? Tadi Paulus katakan ada hikmat yang bukan dari dunia. Kalau ada hikmat yang bukan dari dunia berarti ada hikmat yang asalnya dari Tuhan. Jadi iman kita ini harus bergantung kepada hikmat yang asalnya dari Tuhan. Hikmat yang asalnya dari Tuhan itu adalah suatu hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Itu Tuhan siapkan buat kita bagi kemuliaan kita. Apa yang dimaksud kemuliaan kita? Kita tahu manusia diciptakan menurut sudut gambar dan rupa Allah. Tapi di dalam pada saat manusia tidak mentaati firman Tuhan, manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu dosa? Dosa yaitu tidak mengenai sasaran di dalam bahasa aslinya. Nah sekarang kita lihat ada dua kata yaitu kemuliaan kita dan kemuliaan Allah. Mari saudara kita memperhatikan pada saat Paulus menerima pengenalan yang benar-benar yang dari Tuhan, dia mengerti siapa sesungguhnya Tuhan, kenapa dia harus percaya kepada Yesus. Di saat itulah di dalam pengenalan dia akan Tuhan selanjutnya, dia mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, baik makan minum, ini menunjukkan suatu hal yang sangat sepele, yang sangat ringan-ringan saudara, semuanya harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah sekarang secara ringkasnya saya memberikan suatu kesimpulan bahwa Yesuslah yang menolong kita untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu supaya kita dapat hidup kembali menurut kehendak Allah. Inilah hikmat Allah yang tersembunyi itu. Inilah cara yang dipilih Allah dengan sendirinya untuk supaya menuntun manusia kembali kepada rancangannya. Hidup menurut kehendak Allah adalah apapun yang kita lakukan sampai hal yang terkecil pun semuanya untuk tujuan memuliakan Allah. Itulah arti hidup menurut kehendak Allah. Dan jikalau kita dapat hidup di dalam kehendak Allah ini, inilah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Inilah kesempatan, inilah anugerah yang Tuhan berikan kembali kepada kita, sehingga kita hidup menurut kehendak Allah. Hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah. Hal ini akan saya bahas lagi di dalam seri ke-8 tentang kemuliaan anak yang durhaka. Lalu siapakah Yesus? Kembali kita membahasnya di dalam 1 Korintus pasal 1, 18-21, dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Seringkali saya mendapatkan suatu pertanyaan atau mendapat suatu jemaat kepada saya berkata, Pak, saya tidak pintar, sekolah saya tidak tinggi, saya tidak mengerti tentang firman Tuhan. Bagaimana? Saudara perhatikan, pintar atau tidak pintarnya manusia bukan menjadi suatu tolak ukuran apakah saudara bisa takut akan Tuhan dengan benar. Di sini dikatakan pemberitaan salib memang adalah kebodohan, bukan berarti pemberitaan salib ini begitu kelihatannya sangat rahasia sekali. Sangat sulit untuk buat orang-orang yang kurang pintar untuk mengerti. Bukan, kebodohan di sini adalah menunjukkan bahwa mereka adalah memilih sendiri untuk tidak mau mengerti. Kebodohan di sini juga bisa diartikan kita dibodohkan, kita dibutakan oleh dunia ini. Seharusnya kita mengerti, seharusnya kita bisa melihat betapa pentingnya kasih Allah yang sudah dinyatakan lewat Yesus. Salib menunjukkan bukti kasih Allah. Salib berbicara tentang Yesus. Pemberitaan tentang salib yaitu pemberitaan tentang Yesus. Nah, buat mereka yang akan binasa, siapa yang akan binasa? Yaitu mereka yang tidak memilih mau hidup menurut kehendak Allah. Makanya buat mereka ini, pemberitaan yang seharusnya penting tidak menarik perhatian mereka. Pemberitaan yang seharusnya menyelamatkan mereka justru buat mereka menjadi suatu kesia-siaan. Oleh dunia ini dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Bagaimana mungkin dunia ini bisa mengenal Allah? Karena dunia ini sudah rusak. Kita pun sudah dibentuk oleh dunia ini. Kita menjadi manusia yang egois, yang sudah mendarah daging, dan hati kita sudah dibutakan secara rohani. Segala macam keindahan dunia, kenyamanan hidup dunia ini sudah membuat kita sangat mencintai dunia sampai titik yang sangat menurut saya sangat berbahaya sekali. Kesibukan sehari sudah membuat kita semakin tidak menentu, tidak jelas tujuan hidup kita sebenarnya apa. Oleh karena dunia, oleh hikmatnya tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Artinya manusia kalau pengen mengenal Allah dengan cara dia hanya mengandalkan hikmatnya sendiri, ya dia tidak akan mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Ingat, pengenalan Allah yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan kasih yang benar. Apa itu yang dimaksud hikmat dari dunia? Hikmat yang dari dunia yaitu, saudara, saya tadi sudah katakan, manusia punya akal budi. Manusia bisa berpikir, manusia bisa merenung, manusia bisa mempertimbangkan, bisa menganalisa, dan di saat dia mengalami pengalaman hidup, dia bisa belajar. Kapan dia harus bertindak, kapan dia harus memutuskan sesuatu. Nah, inilah yang istilahnya hikmat. Tapi ini semua kita dapat dari dunia. Kita dapatkan pelajaran ini semua dari pengalaman hidup sehari-hari. Tapi iman kita tidak bergantung pada akal budi atau hikmat yang dari dunia. Iman kita tidak boleh dibentuk oleh dunia ini. Iman kita harus dibentuk oleh Allah. Tuhanlah yang sendiri yang harus menolong kita. Kita harus mengerti hal ini bahwa hikmat yang dari Allah lah yang dapat membantu kita punya iman yang benar kepada Allah. Dan hikmat Allah itu adalah Yesus. Iman yang benar adalah iman yang membuat kita berkenan pada Allah. Saudara, kita harus mengakui bahwa mengubah tabiat dasar kita sangat sulit. Inilah betapa
kita harus menyadari bahwa kita butuh kekuatan yang dari Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau manusia berdasarkan hikmatnya sendiri tidak bisa mengenal Allah, kalau berdasarkan akal budinya sendiri tidak bisa mengenal Allah, yang di sini saya tekankan mengenal Allah dengan benar, lalu bagaimana dengan Abraham, Nuh, Daniel, Ayub, dan lainnya? Mereka yang hidup di dalam perjanjian lama. Bahkan dikatakan Abraham itu bapa orang beriman. Kalau Abraham hanya mengandalkan hikmatnya sendiri, bagaimana mungkin kok imannya diterima oleh Tuhan? Memang kita tahu pada saat itu Yesus belum lahir. Kalau gitu dapatkah mereka mengenal Allah dengan benar? Saudara, untuk membahas pertanyaan ini saya memakai ayat di Amsal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Pertolongan di sini saya garis bawahi, saya lihat di dalam Alkitab bahasa Mandarin dan terjemahan bahasa aslinya, dikatakan pertolongan ini diterjemahkan adalah hikmat yang sesungguhnya. Jadi kalimatnya begini, ia menyediakan hikmat yang sesungguhnya. Jadi pertolongan itu adalah diterjemahkan yang seharusnya bisa diterjemahkan hikmat yang sesungguhnya. Tadi kita sudah tahu bahwa Yesuslah hikmat Allah yang tersembunyi itu. Yesuslah itulah hikmat Allah yang sesungguhnya. Berarti kalau di sini Tuhan memberikan pertolongan buat orang jujur, berarti itu juga buat orang-orang di dalam perjanjian lama yang tulus sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang tidak ada udang di balik batu, yang tujuannya tulus hanya ingin mengenal Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Kekuatan Tuhan menolong mereka, memimpin mereka, hingga akhirnya mereka bisa mengenal Allah yang benar. Di sini saya mendapatkan satu pengertian bahwa di dalam setiap zaman, Tuhan menyiapkan anugerahnya masing-masing. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menyiapkan anugerahnya, yaitu hikmat. Tapi hikmat ini masih tersembunyi. Di dalam perjanjian baru, hikmat yang Allah yang tersembunyi itu dinyatakan lewat Yesus. Dan di dalam masa-masa akhir ini, saudara, Tuhan juga siapkan anugerahnya yang lebih khusus lagi, yaitu lewat kuasa Roh Kudusnya. Kita tahu semakin akhir ini, akhir zaman, dunia semakin rusak. Dunia sudah semakin tua. Dan di dalam kondisi ini, Allah menyediakan anugerahnya yang khusus juga. Jadi di setiap zaman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan menyiapkan anugerahnya khusus. Kalau perjanjian lama belum ada Yesus, maka Tuhan tetap memberikan pertolongan buat mereka yang tulus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka pun juga tetap bisa menemukan Tuhan dengan cara hikmat yang Tuhan pakai. Ya pasti itu di luar akal pikiran kita, akal budi kita bisa jangkau. Nah, kembali lagi kita kepada pokok pembahasan kita kali ini. Jika saya sudah mempunyai moral yang baik, ingat setelah Adam jatuh dalam dosa, bukan berarti hidup manusia menjadi semua moralnya menjadi bejat, jelek. Tidak. Ada juga yang belum Kristen pun mempunyai moral yang baik. Kalau mereka yang sudah menurut kita, wah dia adalah tetangga kita yang baik, moralnya baik, dia bertanya, apa masih perlu saya harus percaya Yesus? Boleh gak saya memilih untuk tidak hanya menjadi orang Kristen? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita renungkan di Ayub 28 ayat yang ke-28. Dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, tadi saya sudah katakan, pintar atau kurang pintarnya seseorang bukanlah menjadi tolak ukur apakah dia bisa takut akan Allah dengan benar. Memang betul setiap kita manusia bisa takut akan Allah, tapi apakah bisa, yang saya di sini tekankan, takut akan Allah dengan benar? Ayat ini sangat menarik karena dibedakan takut akan Allah itulah hikmat, tapi menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di sini saya mendapatkan suatu pengertian, saudara, bahwa akal budi manusia
hanya sebatas membuat manusia punya konsep tentang Allah dan konsep tentang moral, tahu yang baik dan jahat. Tapi saudara, tidak bisa membuat kita, menolong kita untuk benar-benar takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah yang benar? Takut yang bukan demi untuk kepentingan diri sendiri atau untuk pahala. Takut Allah akan Allah yang benar itu adalah juga hidup kita benar-benar di dalam kehendak Allah. Jadi saudara, dengan akal budi juga maka ya tidak heran muncullah banyak ahli-ahli filsafat. Kita tahu banyak di dunia ini ahli-ahli filsafat yang terkemuka. Ya mereka mempunyai kata-kata bijak, mempunyai pengajaran juga supaya kita mengerti, memahami makna arti hidup ini. Dan akal budi manusia juga bisa membuat kita menjadi orang yang secara di dalam permukaannya, kehidupan sehari ini menjadi orang yang rohani. Akal budi manusia, kalau misalkan ya, bisakah orang yang bukan Kristen menulis lagu-lagu rohani tentang Kristen? Menurut saya bisa. Bisakah orang yang bukan Kristen berkhotbah tentang Alkitab? Menurut saya bisa. Kalau mereka bisa mengkritik Alkitab, ya ada kemungkinan juga mereka bisa berkhotbah. Tapi berkhotbah dengan mereka benar-benar mengenal Allah dengan benar, itu dua hal berbeda. Bisa menulis lagu-lagu rohani Kristen dengan dia benar-benar memaknai hidupnya benar-benar ada di dalam Yesus, itu dua hal yang berbeda. Saudara, kita lihat di sini. Saya membuatkan suatu gambar seperti ini, saudara. Sudah tahu, pada umumnya kita orang Kristen, termasuk saya pendeta sekalipun, kemungkinan kita hanya berhenti di level sudah tahu. Kenapa saudara saya katakan gini? Karena di level inilah kita merasa yakin bahwa pengakuan kita diterima Yesus. Saudara kalau sudah 5 tahun di gereja, ya, aktif kebaktian, ya sedikit banyak pasti juga tahu tentang cerita-cerita Alkitab. Ya, nggak mesti saudara sekolah Alkitab pun saudara bisa menjadi ngerti tentang Alkitab. Bahkan saudara bisa menjadi guru sekolah minggu yang pandai bercerita tentang cerita-cerita di Alkitab. Di level sudah tahu, bukan berarti apa yang kita akui, kita imani tentang Yesus itu, iman kita diterima Tuhan. Kita tahu di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai 25 dikatakan pada saat itu banyak orang mengikuti Yesus dan mereka semua percaya melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi di situ ayat itu dikatakan tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu isi hati manusia. Saudaraku sekalian, kita boleh saja mengatakan saya percaya Yesus, tapi apakah pengakuan kita diterima oleh Tuhan? Mari saudara, kita jangan berhenti hanya di level sudah tahu. Saudara harus masuk lagi ke level saudara mengerti. Nah di level dimengerti ini adalah, mungkin mereka-mereka ini adalah orang golongan mereka yang pada saat menerima kesulitan besar, penyakit kritis, disembuhkan Tuhan, ikut KKR, dikuatkan imannya, terus akhirnya mereka mulai mengerti, oh Tuhan itu benar mengasihi dia. Mereka mulai mengerti bagaimana harusnya menjadi orang Kristen. Disitulah mulai ada timbul keinginan membalas kasih Tuhan. Tapi di sini saudara saya mengingatkan, sama seperti halnya Petrus, mengikut Tuhan Yesus, melihat mujizat, bahkan ikut pelayanan bersama Yesus selama 3,5 tahun. Dia dimuridkan langsung oleh Yesus, tapi ingat, Petrus pada saat dia berkata, Tuhan kalau orang lain meninggalkan engkau, yang lainnya meninggalkan engkau, aku tidak. Kita bisa pikirkan, kita coba analisa, pada saat Petrus mengatakan hal itu, bukankah dia yakin 100% bahwa dia benar-benar tekadnya sudah bulat ikut Yesus. Tapi kita tahu cerita selanjutnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi ini mengingatkan kita saudara, sekalipun di level saya sudah mengerti. Saudara mungkin pada saat itu merasa sudah rohani saudara mulai kuat lagi. Karena penyakit saudara disembuhkan. Mungkin saudara mendengarkan khotbah yang menyentuh hati saudara. Mungkin saudara saat itu sedang ikut kebaktian yang lagu-lagu rohaninya menyentuh hati saudara. Tapi ingat, janganlah berhenti di level ini.
kita harus masuk lagi, lebih lagi dalam mengerti. Dan tekad kita harus lebih bulat lagi. Jadi sekarang mengerti dengan lebih dalam lagi mengerti itu dua hal berbeda. Sama halnya dengan kita sudah tahu, dengan kita mengerti itu dua hal yang berbeda. Yang paling penting saudara, kita harus masuk ke suatu tahap di mana kita berakar kuat dan bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Kasih kita akan Allah harus bertumbuh. Disinilah dikatakan bahwa Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada kita. Pada saat roh Tuhan masuk di dalam kita, roh kudusnya ada di dalam kita, disitulah menunjukkan bahwa Tuhan mempercayakan dirinya pada kita. Ingat, saat roh kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita akan berbuah roh. Buah rohnya itu apa? Yaitu kasih. Bukan hanya sekedar kasih akan Tuhan, kasih ini akan menjadi kasih yang tulus. Tapi hikmat kita, pengertian kita tentang Tuhan akan semakin bertumbuh juga. Ini karena hikmat itu ada di dalam kita, saudara. Jadi sekali lagi, jangan hanya berhenti di level saudara sudah tahu. Sudah banyak yang tahu. Tapi marilah kita sampai di level kita benar-benar ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Saudara perhatikan, di sini saya menulis mengungkap satu ayat di Amsal pasal 2 sampai ayat 3 sampai 5 dikatakan, kalau engkau berseru kepada pengertian, ya engkau pada akhirnya akan benar-benar takut akan Tuhan. Saudara, takut dan kasih akan Tuhan tidak muncul secara instan. Itu melalui suatu proses, sama seperti proses yang kita lihat di gambar ini. Tekad kita yang ingin bulat mengasihi Tuhan juga melalui proses pembentukan. Yesus berkata, jika kamu di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah dengan banyak. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu cawan yang di dalam ini. Maka sebelah luarnya akan bersih. Saudara, kita tahu bahwa hati kita masih banyak hal-hal yang perlu dibersihkan. Kita masih butuh pertolongan Tuhan. Bukan dengan kita sudah dibaptis, maka kita sudah tahu dan akhirnya kita percaya Yesus. Tapi kita harus masuk dalam satu proses di mana roh Tuhan menuntun kita, memberikan kita hikmat lebih lagi mengenal Dia. Kalau kita ingin tambah punya hikmat lebih lagi mengenal Dia, maka Dia harus ada hidup tinggal di dalam kita. Ingat saudara, keintiman kita sama Tuhan tidaklah instan muncul begitu saja. Itu semua harus melalui suatu proses, saudara. Takut akan Allah juga demikian. Takut akan Allah bukan hanya suatu perasaan saja, hayalan, tapi juga didasari oleh pengetahuan dan pengalaman atau pengenalan yang benar-benar nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa punya perasaan terhadap seseorang jika kita punya ikatan batin sama dia. Itu dikatakan, kenapa dikatakan? Jika Tuhan di dalam kita, jika kita di dalam Tuhan, maka barulah kita bisa punya perasaan takut yang sesungguhnya akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk lebih mengerti lagi bahwa kita bukan hanya sekedar ingin menjadi orang yang baik di mata manusia, tapi benar-benar menjadi orang yang takut akan Allah dengan benar, mengasihi Allah dengan benar. Saudara bisa sharing dengan Bapak Gembala saudara atau dengan teman komunitas komsel saudara, bisa saling berbagi dan bisa saling melengkapi hingga pengertian saudara bisa lebih lengkap lagi. Kiranya Roh Kudus menuntun saudara lebih mengenal Allah secara pribadi. Dan selamat bergabung bersama saya juga di seri yang kedua yang saya angkat temanya yaitu sisi gelap rohaniawan gereja. Tuhan memberkati saudara.